Halo semua, selamat datang di podcast Bincang Biak yang akan mengulas semua hal menarik tentang biak, tentu bersama dengan narasumber yang kredibel. Bersama saya Depa Salihu dan saya Atis Prasojo. Hari ini kita akan menyiarkan podcast Bincang Biak. Di episode kali ini kita akan banyak berdiskusi mengenai kebudayaan yang dimiliki biak. Jadi episode kali ini kita berusaha untuk mengenal kebudayaan yang dimiliki oleh biak itu seperti apa untuk lebih lanjutnya. Bersama dengan kita di sini, kita harus sebenarnya ngawali dulu nih. Kita harus tahu gimana. Jadi Pulau Biak itu sebenarnya salah satu pulau yang berada di bawah administrasi Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pulau Biak ini terletak di Selat Yapen dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara. Nah, di Pulau Biak sendiri, suku yang termasuk dominan itu ialah suku Biak sendiri. Nah, sejak dahulu Pulau Biak ini kan sudah dihuni oleh suku Biak yang dikenal sebagai pelaut yang belum. Konon sekitar tahun 1400 sampai 1800, suku Biak bahkan pernah mengarungi hingga Semenanjung Malaka. Pada hari ini kita telah bergabung bersama kami ada Ibu Ferawati Pasang. Jadi beliau ini adalah salah satu pengamat pariwisata yang berdomisili di Biak. Dan ada juga Bapak Moses Bonar sebagai salah satu seniman. Halo Pak Moses dan Bu Vera, bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Sehat. Moses? Sehat, Mas. Terima kasih banyak Bu Vera dan Pak Moses telah bersedia menjadi narasumber kami tentang podcast Bincang Biak kali ini. Sebelum lebih lanjut, mungkin Bu Vera ingin menyapa pendengar podcast ini. Serta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Bu Vera dulu mungkin. Ya, nama saya Ferawati Pasang. Saya dari untuk di Biak itu sebagai pemerhati pariwisata. Kebetulan memang saya lahir besar di Biak, kuliah itu baru ke Biak atau luar Papua seperti itu. Oke, baik. Nama saya Moses Bonar. Saya asal dari Biak. Saya dibesarkan, dilahirkan di Biak. Dan juga berjalan sebagai PKH, Program Keluarga Harapan di Pulau Biak. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, Bu Vera dan Pak Moses mungkin bisa suaranya mungkin lebih dikentangkan lagi. Oh, siap. Baik, Pak. Ini kalau dekat ke sini, dekat ke mic-nya boleh. Akan ke pertanyaan pertama. Ini yang pertama adalah untuk membawa pendengar lebih paham. Dia mungkin kurang afdol kalau kita nggak tahu apa arti biak itu. Atau Pak Moses bisa menjelaskan. Arti biak ya. Jadi kalau untuk biak itu sendiri, ini juga kami dapatkan dari informasi seniman, juga orang-orang yang memang sudah lama di Biak, orang asli Biak. Jadi untuk biak itu sendiri pengertiannya adalah artinya timbul di muka laut. Kalau tulisan aslinya itu adalah Viak. Jadi V-Y-A-K. Viak. Jadi kalau kita kan bacanya Biak, B-I-A-K, tapi kalau ini tuh aslinya tuh Viak. V-Y-A-K. Seperti itu. Timbul di muka laut. Sebenarnya ini juga ada ceritanya. Jadi ceritanya itu terkait dengan ada sebuah keluarga. Waktu itu mereka di daerah Sarmi. Sarmi ini daerah sekitar Jayapura di sana, Jayapura ya. Nah, itu kemudian di situ tuh banyak terjadi perang. Kemudian ada satu keluarga yang karena perang itu anak-anaknya pada meninggal gitu. Karena peperangan, akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Mereka kemudian mulai melakukan berlayar untuk mencari tempat yang aman gitu. Nah, dalam perjalanannya ke arah barat itu mereka menemukan satu kelihatan seperti ada pulau begitu. Jadi mereka akhirnya sempat mengatakan itu, menyebutnya itu Viak gitu ya. Akhirnya itu yang ditempati sampai sekarang seperti itu. Jadi kurang lebih Biak itu pengertiannya adalah timbul di muka laut karena terlihat ketika
perjalanan keluarga ini mereka melihat ada satu pulau ya, sehingga mereka akhirnya tinggal di situ. Kalau untuk itu Bu, mungkin menyambung dari yang disampaikan oleh saudara. Kalau untuk orang Biak sendiri, nyebut Biak apakah Biak atau Biak? Ada yang begitu, kalau yang orang-orang tua biasanya Viak ya. Ya, Tapi kalau kita anak-anak itu, anak-anak muda ini sudah lebih kepada Biak. Itu juga karena sebenarnya kesulitan dari orang Belanda. Ketika mereka harus menulis itu, mereka akhirnya sudah jadi Biak begitu. Padahal kan dimintanya itu harusnya Viak gitu. Tapi kayaknya susah gitu, akhirnya tertulisnya Biak gitu. Huruf B. Gitu Mas. Ada berapa versi? 3 versi. Iya. Jadi yang pertama itu. Kalau Pak Moses mungkin mau tambahin bisa agak. Iya baik. Nah, jadi ada 3 versi. Ada yang pertama itu yang nama aslinya itu yang Viak. Sedangkan yang keduanya Biak. Itu Biak. Terus yang ketiga yang sekarang yang kita sudah tahu ini itu yang disebut Biak. Nah, jadi Biak. Kalau yang pertama Viak, yang kedua yang sudah disebut lagi Biak itu langsung BYK Biak. Sedangkan yang sekarang yang sudah populer yang sementara sudah dipakai di Kabupaten Biak ini itu Biak. Itu saja. 3 penulisan mungkin ya, 3 penulisan. Kalau yang pertama kan Viak, V. Kalau yang kedua B, Y, A, K. Kemudian yang berikutnya itu Biak, B, I, A, K gitu. Dari pengertiannya sebenarnya sama saja. Sama-sama muncul dari laut. Ya, tulisannya mungkin ya. Tulisannya yang berbeda. Beda tulisannya. Kan berdasarkan beberapa tulisan itu disebutkan bahwa suku Biak dikenal sebagai bangsa pelaut. Bahkan orang Belanda disebut Biak dengan julukan Papuese Rovers atau para bajak laut Papua karena ketangguhan mereka itu. Nah, sebenarnya apakah latar belakang masyarakat suku Biak memang pelaut dan bagaimana suku Biak mulai menempati pulau Biak? Jadi tadi tentang yang Pulau Biak itu tadi kan yang tentang kenapa sampai mereka bisa ada di pulau ini, tadi yang sudah saya sempat jelaskan terkait dengan yang keluarga itu. Nah, kemudian kalau kita lihat memang Biak ini kan pulau, ya toh, pulau dan kemudian ya memang keahliannya itu terbentuk dari karena kondisi alamnya itu, iya kan, sehingga akhirnya membuat mereka terus menemukan cara dari kearifan lokalnya itu untuk bisa membuat perahu dan juga alat-alat perang. Karena memang kalau kita lihat dari ya catatan-catatan mengenai misalnya yang buku yang ditulis oleh Pak Spaniel Corwa itu, Spaniel Stroyer itu memang mereka ada namanya mereka bisa melihat waktu, misalnya ini kapan kita bisa turun ke laut, kapan misalnya kita bisa mengambil ikan. Jadi karena kearifan lokal yang mereka miliki, kemampuan itu yang membuat mereka bisa menang ya. Maksudnya sebagai misalnya pelaut-pelaut tangguh seperti itu. Karena memang kehidupan mereka tuh lebih banyak di situ gitu. Bukan di daratan seperti itu. Ya, dan itu yang mungkin juga kalau saya lihat dari sisi pariwisata, maksudnya dari sisi sebagai orang yang tinggal di Biak, ya kemampuan mereka itu yang kemudian akhirnya bisa bisa dilihat sebagai kekuatannya orang Biak gitu. Dan memang orang-orang Biak ini kan dia tidak tinggal di satu tempat. Mereka misalnya sampai ke Raja Ampat, ke Wasior. Jadi istilahnya senang merantau, senang melakukan kegiatan dan juga membagi ilmunya. Makanya kalau untuk kayak seperti untuk guru-guru yang pertama itu banyak kan memang dari orang Biak, tapi memang mereka masuknya itu lewat guru-guru agama. Lewat yang waktu itu sending ya dari Belanda yang mereka bawa itu biasanya mereka pakai ini orang-orang Biak ini karena memang kemampuan merekanya untuk melaut, kemudian dari sisi kejeniusannya juga ada untuk membagi ilmu, ya mereka yang biasa dipakai sebagai duta lah begitu. Sehingga akhirnya
keterusan. Mereka misalnya ke Raja Ampat, ke Wasyur, ya juga ke Manokwari. Akhirnya mereka tinggal menetap di situ, ya beranak cucu, ya akhirnya adatnya mereka juga ikut terbawa juga ke sana. Makanya misalnya kayak contoh di Raja Ampat, itu banyak juga orang-orang yang marganya itu sebenarnya orang Biak gitu. Tapi mereka mengaku saya orang Raja Ampat. Tapi kalau dari marga itu marga Biak. Dan memang kalau nanti kita lihat silsilahnya, emang mereka dari Biak. Sama juga dengan di Wasyur atau di Manokwari seperti itu. Jadi memang karena memang ada kelebihan-kelebihan. Dan seperti yang saya pernah jelaskan juga bahwa memang dari sisi hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh dari sebuah perguruan tinggi di Indonesia itu memang orang Biak ini memang jenius gitu, dari hasil penelitian mereka, sehingga dari situ kita sudah bisa melihat memang punya kemampuan ya untuk membuka jaringan-jaringan, termasuk juga mungkin bisa membangun kerajaan-kerajaannya dengan kemampuannya mereka itu, seperti itu, gitu ya. Terkait kenapa orang Biak jadi maju gitu tadi seperti itu, karena mengatakan keputusan yang lebih daripada yang lainnya mungkin Papua. Sebenarnya mungkin bisa juga karena orang ya sudah melakukan pelayaran sampai jauh-jauh itu tuh. Jadi dari tahun segitu mereka sudah melakukan pelayaran yang jauh, otomatis kan mereka juga itu bergerak. Mereka akan menemukan ilmu baru, orang-orang baru dari suku yang lain. Jadi otomatis hal tersebut bakatnya dimiliki oleh orang ya dari soal pelayaran itu tadi juga banyak pasti mempengaruhi kejeniusannya mereka karena mereka memiliki pengalaman interaksi orang luar gitu. Ya, kemudian ya pola konsumsinya juga kan sehat ya. Artinya kan makanya ikan. Nah, ikan ini kan katanya bisa buat pinter seseorang gitu ya. Jadi itu juga yang kemudian di Biak ini kan dia itu kan pulau karang, terumbu karang. Nah, terumbu karang kalau kita lihat kan memang tempat hidupnya ikan gitu. Jadi memang tidak susah mencari ikan. Saya ingat dulu ada di Pulau Dawi itu pada Biak Timur di Padaido lah. Di situ itu waktu tahun 2000 saya ke sana, kita cuma berdiri di pinggir pantai, itu ikan-ikan besar yang ikan-ikan merah yang mungkin sebesar paha atau kaki itu dia yang mendatangi kita, malah kita yang dikejar sama ikan-ikan itu. Artinya bahwa memang kondisi alamnya Biak ini, apalagi zaman-zaman dahulu ya, itu memang untuk ikan-ikan itu terlalu mudah untuk diambil dan berarti kan untuk dikonsumsi juga atau seperti itu, walaupun memang kesininya sudah agak sedikit tidak seperti dulu, hanya karena terumbu karang ini kan memang memungkinkan ikan-ikan itu bisa hidup di sana. Seperti contoh misalnya kayak seperti hasil-hasil kayak ikan asin itu untuk dia kadang suka dikirim ke kabupaten-kabupaten lain karena memang ya bisa dikatakan banyak dan juga memang sesuai dengan kondisi alamnya begitu, seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan suku yang di Pulau Utama, di Pulau Irian, kira-kira ciri khas Biak ini apa yang bisa kita ciri khas tertentu begitu dari orang Biak sendiri, dari orang Papua yang lain itu orang Biak punya ciri khas apa? Ciri khasnya kalau kita sih kalau untuk di Biak itu dari marga ya, marga pertama itu. Jadi kan misalnya kalau dibilangnya Ronsumbre atau Rumbiak, itu pasti cuma ada di Biak. Itu pasti orang Biak. Kita sudah bisa tahu dari nama saja, nama marganya kita sudah bisa simpulkan itu dia dari kabupaten mana atau dari orang mana, malah kalau misalnya berdasarkan marga kita bisa tahu dia dari desa mana. Karena nama desa itu kalau di Biak dan juga saya pikir mungkin di Papua itu menggunakan nama marganya. Misalnya contoh di Biak ini ada Desa Mamoribo. Memang semuanya di situ marganya Mamoribo, begitu. Rata-rata tuh seperti itu.
Atau misalnya di satu desa itu kita bisa tahu itu marga-marga apa saja yang dominan di situ dan memang mereka sebagai pemilik hak ulayat seperti itu. Jadi tidak susah begitu. Misalnya kalau di satu kelompok yang besar beberapa orang Papua, kita tinggal tanya, lihat aja dari marganya, kita sudah tahu dia dari mana. Jadi dari marga itu menandakan kami juga Bu ya, maksudnya wilayah ulayatnya juga ya Bu? Iya, iya. Mungkin Pak Moses mau menambahkan? Iya. Mungkin ciri khas yang pertama juga bahasa. Bahasa orang Biak itu satu. Biar sampai ke daerah-daerah lain, tapi bahasa Biak itu tetap bahasanya, satu. Bahasa Biak. Cuma dialeknya itu yang sedikit beda. Tapi bahasa itu satu. Macam contoh macam sekarang kita di Biak ini gunakan wor. Itu contoh. Terus di daerah lain, daerah macam Manokwari atau Jayapura, di sana ada orang Biak tetap nanti juga gunakan wor sebagai adat. Jadi wor itu sebagai salah satu adat yang harus orang Biak itu harus lakukan. Jadi wor itu juga bisa dikenal dan juga bisa dikenal dari satu bahasa, karena wor itu sebagai salah satu bahasa orang Biak yang perlu harus kita sama-sama tahu. Jadi selain tadi seperti tadi marga, bahasa, nyanyian, lagu juga itu bisa jadi ciri apa? Ciri bahwa ini kita bisa tahu nih orang Biak atau orang mana begitu. Seperti itu. Kelebihan lainnya ya ini kan sebenarnya itu mungkin ya karena hasil penelitian yang tadi saya bilang bahwa misalnya mereka tuh banyak sebagai pemimpin. Jadi memang ketangguhan yang kita lihat misalnya di zaman yang Belanda katakan itu ya masih terbawa sampai sekarang, walaupun kan mungkin sudah tidak seperti model bajak laut lagi, tapi mereka sudah misalnya di pemerintahan. Jadi kayak saya di Manokwari, saya lihat pejabat-pejabat tingginya ini banyakkan dari marga, saya tahu itu orang Biak begitu. Artinya mereka menguasai sampai di situ. Ya karena memang punya kemampuan untuk itu. Memang kalau kita yang sudah bergaul gitu ya, jadi akan terlihat perbedaan seperti itu. Kita berarti beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Kita masuk BOR sekarang. Untuk mengawalinya ini sebenarnya BOR itu apa dan jenisnya ada apa aja mungkin Pak? Iya, jadi wor ini sebagai salah satu tarian orang Biak yang selalu kalau ada acara adat, macam cukur rambut, dan juga ada acara pernikahan, dan juga ada acara tamu untuk menerima tamu. Wor ini sebagai salah satu adat yang perlu harus orang Biak lakukan. Jadi orang Biak lakukan wor ini. Ada berbagai macam ciri khas wor yang dilengkapi dengan busana atribut orang Biak seperti melengkapi dengan atribut-atribut dari kulit kayu dan juga dari kepala, maksudnya seperti apa kalung dari Biak, kalung dari Biak Pante, dan juga dengan hiasan ikat rambut seperti bulu ayam dan juga banyak sekali dia punya ini tifa dan juga tombak yang seperti tombak untuk adat. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya kan dari beberapa bacaan yang dapat tentang BOR sebagai di masyarakat suku Biak dan itu berkaitan erat dengan kehidupan. Mungkin itu bisa diklarifikasi benar Pak Moses dan Bu Vera. Iya, untuk wor ini ya. BOR berkaitan erat dengan kehidupan. Terus mungkin dari Bu Vera dan Pak Moses bisa menceritakan tentang
seberapa penting ya war masyarakat? Kalau war itu kan menyanyi sambil menari menggunakan tifa, ya, menyanyi sambil menari menggunakan tifa. Jadi itu merupakan budaya yang dilakukan misalnya untuk pesta pernikahan, pesta orang kawin lah begitu. Itu kan misalnya dari rumah pengantin laki-laki ya. Mereka jalan kaki mengantar dengan piring-piringan, itu dalam perjalanannya itu ya mereka menyanyi war gitu. Menyanyi pakai tifa menuju ke pengantin perempuan seperti itu. Demikian juga dengan misalnya upacara-upacara adat atau misalnya ada orang yang baru datang, itu kan nanti diadatin dulu. Dilakukannya dengan cara melakukan tarian itu. Jadi jadi memang sudah menjadi budaya atau bagian dari aktivitas mereka. Selain memang orang Biak ini kan semuanya seniman, itu makanya saya sempat sampaikan sama teman-teman bahwa memang mereka itu adalah seniman. Hanya memang bedanya kalau di kota-kota lain itu kan sudah terekspos dengan baik, kemudian pemasarannya juga sudah jelas. Kalau di sini kan lebih kepada kita menggunakan saja untuk kebudayaan kita begitu. Sehingga akhirnya ya memang semuanya seniman karena mereka bisa sebagai penari, kemudian mereka juga bisa sebagai penyanyi dan juga sebagai pelakunya ya mereka sudah begitu. Jadi memang seperti kalau kaitannya dengan war itu sudah menyatu dalam kehidupan mereka, hari lepas hari menyanyi itu menjadi kebiasaan, makanya semua pasti bisa menyanyi. Main musik juga rata-rata sebagian besar juga pasti bisa. Apalagi kalau misalnya Yospan itu kan tarian pergaulan, itu juga memang tidak bisa dilakukan tanpa ada musik seperti itu dan tanpa menyanyi seperti itu. Karena itu dia merupakan bagian dari pergaulan anak-anak muda seperti itu. Gitu. Tidak, katanya Pak Moses, kalau mau lihat war nanti kita bisa nari, cuma nanti ini tidak cukup layarnya. Tidak cukup layarnya. Itu Pak Moses ini, bagaimana masyarakat ya itu memandang war itu sendiri Pak? Atau bagaimana, atau war itu sebagai bagian dari hidupnya orang dia atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk war itu tradisi orang Biak. Jadi kalau kita melakukan acara seperti yang tadi disampaikan itu, acara pernikahan dan juga acara tamu dan acara adat, war itu selalu dilakukan oleh orang Biak. Jadi itu tradisi orang Biak. Sedikit kami nih Pak Moses dan pikiran kita sedikit melenceng dari pertanyaan kita sebenarnya punya itu bersama Yospan itu berbeda atau apa saja? Ada sedikit beda variasi karena kalau untuk gitar atau Yospan itu dia menggunakan gitar dan juga tifa juga digunakan, seruling digunakan itu Yospan. Sedangkan kalau untuk war hanya digunakan tifa saja, tifa dan juga alat-alat busana yang tradisional. Terus lagunya juga beda dengan war. Antara war dengan Yospan itu lebih kuat war dahulu atau Yospan dahulu? Sama-sama, tidak ada bedanya. Maksudnya kekuatan pengaruhnya gitu Mas? Tuanya lebih. Tuanya. Mana yang lebih lama? Lebih Yospan dulu yang muncul kah atau war dulu? Atau sama-sama? Ya. Kalau dinilai sama-sama. Hanya begini. Seandainya kalau macam kita bikin acara adat begitu, bisa dua kemungkinan jalan. Macam acara untuk Yospannya jalan bisa, sedangkan untuk yang mengantar dari rumah si perempuan ke rumah yang laki-laki itu bisa war. Nah, sampai di tempat untuk mengantar itu
langsung langsung mengadakan yospan. Sedangkan untuk mengantar dari rumah yang satu ke yang satu itu menggunakan war. Jadi tifa bunyi dan juga yospan di belakang, yospan tarian-tarian di belakang itu mulai jalan. Ya mungkin seperti itu. Proses pelaksanaannya sendiri kira-kira prosesnya bagaimana, mungkin dimulai dari mana, dan untuk tradisinya sendiri apakah juga dilaksanakan berdasarkan masa-masa tertentu, misalnya masa panen atau masa mana dari Pak Moses? Anggur itu tadi Pak. Dari Borneo. War itu yang sudah disampaikan tadi. War itu seperti adat. Jadi nanti masyarakat orang Biak itu berkumpul sama-sama di satu tempat yang sudah disiapkan. Langsung di situ sudah siapkan alat musiknya seperti tifa dan juga dengan berbagai macam atribut seperti pakaian atribut. Nah, itu sudah disiapkan, dan juga pengantin yang sementara diantar itu dipersilakan untuk berdiri di samping, di tengah-tengah acara sambil diantar, sambil warnya dibunyikan dan tifanya juga dibunyikan dan langsung diantar. Ada itu Pak, masa-masa tertentu untuk bor, selain untuk kayak pernikahan, terus mungkin ada masuk Pak dari sebutkan Pak. Iya, jadi kalau war ini itu di saat-saat tertentu. Di saat-saat tertentu macam ada adat dan juga ada acara tamu, acara untuk menerima tamu. Nah, itu di saat-saat tertentu. Sedangkan kalau yospan itu di saat ada kegiatan-kegiatan macam kabupaten ataupun kegiatan-kegiatan ini, itu yang dilakukan. Dan juga bisa juga di acara-acara adat juga, yospan. Itu juga bisa. Jadi setiap kalau ada kegiatan, maksudnya kayak misalnya ada yang menikah, menikahnya kan kita tidak tahu kapan toh, misalnya bulan depan atau misalnya 2 bulan lagi, ya tradisi ini pasti akan digunakan juga, artinya war juga pasti akan dilakukan bersama dengan yospan. Atau misalnya ada yang cukur rambut itu ya anak ya, kayak gitu ya, itu tradisi ini juga war-nya juga mereka pasti akan ada war, melakukan war seperti itu Pak Mas. Kita cukup ya, kita beralih ke bayaran. Nah, ini mungkin bayaran ini mungkin dari Pak Moses sama Kira, mungkin bagaimana cara menyebutkan bayaran yang benar. Apen bayaran? Berjalan di atas batu panas. Batu panas, macam parapen begitu. Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk arti apen bayaran. Apen itu bara api. Jalan di atas bara api. Itu jalan di atas bara api dalam bahasa Biak gitu Pak. Kalau yang apennya, apen itu bara api. Bayaran itu. Apen bayaran. Iya, jadi kurang lebih berjalan di atas ini bara api. Jadi batu yang dipanaskan. Jadi itu seperti juga atraksi juga sih. Maksudnya batu itu dipanaskan, itu sampai sudah merah. Kemudian mulailah orang berjalan di atas itu. Kemarin sempat saya juga ngobrol dengan Pak Clemens yang ya bisa dikatakan sebagai dia juga guru bahasa Biak. Dia juga jelaskan itu biasanya ada daun. Jadi Biak ini memang selain biota, maksudnya hewan-hewannya, tapi juga tanaman-tanamannya banyak yang punya fungsi begitu. Jadi itu harus pakai daun itu. Daun itu nanti dialaskan, katanya tidak panas katanya. Selain juga memang ada ritual ya, seperti ritual tertentu. Tapi untuk di Biak sendiri, menurut beliau tidak semua daerah bisa melakukannya. Jadi kalau untuk di Biak ini, Biak Utara, daerahnya Pak Moses, kemudian
di Yendidori itu ada desa Adoki dengan Syabes. Itu memang orang-orang di situ yang bisa. Jadi tidak semua dari misalnya Biak ini kan ada 19 distrik, kemudian ada 200-an desa kelurahan. Itu cuma beberapa saja, tidak semuanya bisa melakukan APN ini. Seperti itu, Mas. Untuk APN tadi Bu, nah itu latar belakang melaksanakan upacara ini sampai makna yang terkandung dalam APN ini apa? Kenapa orang mau? Kait latar belakang dan makna yang terkandung. Ya. Nah ini apa ya? Saya pikir jadi kalau untuk APN bayaran ini sudah dari dulu dari nenek-nenek moyang yang tidak semuanya, tapi ada orang-orang tertentu yang menerima untuk jalan di atas parapen, yang menerima hak sebagai hak sulung untuk bisa dapat ramuan untuk jalan di atas parapen. Jadi tidak semua orang Biak itu bisa jalan di atas parapen. Cuma satu dua orang tertentu saja. Ya macam contoh di Biak Utara. Biak Utara itu salah satu kampung yang disebut sebagai Kampung Wona. Kampung Wona itu yang ada salah satu bapak yang bisa berjalan di atas APN bayaran. Itu Bapak Arwah. Ya mungkin seperti itu, tapi kalau untuk seluruh orang Biak Utara dan juga untuk orang Biak ini tidak semuanya jalan di atas parapen. Kalau asal mula dari APN bayaran ini sementara saya belum mengerti baik-baik. Jadi nanti baru akan dilanjutkan nanti. Ya. Ya kalau saya sih melihatnya itu sebagai sebuah tradisi ya. Artinya bahwa kalau sekarang ini kan memang kita di Papua, di Biak itu kan memang mayoritas kan Nasrani. Artinya sebelum itu kan masih menganut paham-paham seperti juga di daerah-daerah lain animisme gitu kan. Artinya pasti adalah namanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki yang bisa kemudian ditunjukkan dalam bentuk misalnya seperti itu ya, yang atraksi APN bayaran, karena memang kan terbukti tidak semua desa, kampung memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Hanya beberapa orang atau beberapa desa saja seperti itu. Jadi ini yang sebagai tradisi atau kemampuan yang dimiliki oleh satu kelompok atau satu marga atau satu komunitas untuk bisa menunjukkan ya kekuatannya seperti itu ya, atau kemampuannya seperti itu. Sehingga yang pasti kan pengaruhnya adalah mereka menjadi disegani, ya toh? Artinya menjadi disegani bahwa memang dia punya kemampuan untuk itu. Seperti makanya kan memang kemarin yang penjelasan dari Pak Clemens itu disampaikan bahwa tidak semua, dan saya sendiri tidak terlalu mempelajari, mungkin bisa jadi karena sudah masuk pengajaran agama ya, yang artinya kan itu harus mungkin dipisahkan seperti itu. Tapi sampai sekarang masih ada beberapa yang masih meneruskan tradisi atau aktivitas tersebut sebagai mungkin juga bagian dari wisata ya, wisata budaya. Jadi akarnya dari APN bayaran ini dari animisme yang dulu betul Nasrani masuk kan? Ya, kurang lebih seperti itu, karena kan memang sebagai kekuatan yang diberikan untuk melakukannya, dan memang juga ya seperti yang penjelasan Pak Clemens itu kan ada juga menggunakan daun. Saya tidak tahu apakah mungkin tumbuhan ini cuma ada di situ kah, sehingga akhirnya mereka ya jadinya lebih mampu lagi kan menunjukkan kehebatannya begitu, seperti itu ya, daunnya pakai daun gitu. Mungkin menarik lagi adalah mengenai barapen atau yang kamu tahu tuh memasak dengan menggunakan batu bakar. Kalau saya tadi yang menerapkan teknik ini kemudian, kira-kira untuk latar belakangnya apa ada teknik memasak dengan menggunakan bara batu atau desa dengan bara, kira-kira
terkait. Barapen, tentang barapen. Jadi kalau barapen itu memang bakar batu lah, atau memasak di atas batu. Jadi prosesnya seperti apa? Itu batu tuh dibakar sampai panas, kemudian dibuat seperti jadi oven gitu nantinya. Setelah itu baru di ikan-ikan, misalnya ikan atau daging, itu baru mulai ditata, kemudian habis itu ditutup dengan daun dan kemudian dimasak sampai sudah masak, kemudian nanti baru dibuka makan bersama seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada bentuk makan bersamanya masyarakat Biak begitu. Nah, pakai ada keladi semua disusun di situ makan bersama. Jadi ketika ada acara pesta adat, nah, biasanya ini makan bersamanya model gitu kan, juga kan dulu belum ada kompor-kompor gitu toh. Jadi ya yang ada misalnya kayak dari batu-batu sesuai dengan yang dimiliki di situ yang digunakan seperti itu. Tapi itu memang menarik juga dan makanannya juga rasanya juga lebih baik sih, lebih sehat gitu. Karena kan dari alam gitu ya, tidak pakai minyak semua itu. Alam gitu ya, tidak pakai minyak semua itu. Makanan-makanan apa saja yang biasanya dimasak dengan barapen ini tadi? Keladi, ikan-ikan, kasbi atau singkong, kemudian ada juga daging. Kalau di ini daging babi itu kan biasa dipotong-potong, dipenggal-penggal itu. Sayuran juga ditata di situ. Jadi semuanya ketika nanti begitu sudah masak kan tinggal dibuka, ditaruh, ditata di wadah begitu untuk makan bersama. Barapen tadi itu di dalamnya apakah ketika upacara saja atau dalam aktivitas keseharian? Iya, kalau barapen saja itu setiap kali dilakukan oleh masyarakat yang selalu berkebun. Jadi itu tidak menunggu ada adat atau acara. Itu seringkali dilakukan oleh masyarakat orang Biak. Macam berkebun, selalu ada hasil kebunnya langsung bisa barapen hari itu juga bisa. Kalau di Biak ini kan batu karang ya, maksudnya karang-karangnya banyak gitu. Jadi ini memang sebenarnya media juga yang gampang diperoleh ketika misalnya mau masak gitu. Makanya kan kalau di kebun juga itu biasa langsung masak barapen. Seperti tadi maksudnya sudah jelaskan, kalau misalnya mereka mau makan atau pas ada panen, ya sudah melakukan barapen. Tidak hanya kalau ada pesta adat. Nah, seperti itu, Mas. Jadi barapen ini apakah dia punya makna tertentu atau makna kurang? Apakah barapen itu hanya sekedar cara memasak saja atau punya makna tertentu? Iya, jadi menurut orang tua katanya kalau kita barapen langsung dikonsumsi berarti itu lebih awet, dalam arti lebih mengawet untuk masyarakat ya, untuk orang Biak, karena tradisional, tidak campur-campuran dengan bahan-bahan kimia atau yang lain-lain. Itu langsung bara apinya sudah mulai dibakar sampai selesai, batunya sudah dibongkar dan taruh makanan macam keladi, sayur-sayuran, daging, langsung ditutup, itu langsung masak. Mungkin berapa menit ke depan langsung masak dan langsung dikonsumsi. Jadi itu untuk kekuatan orang Biak yang mengawetkan daya tahan tubuh orang Biak. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu ya, pada daerah-daerah lain di Indonesia itu yang banyak dihuni oleh penduduk asli itu juga umumnya memiliki motif khas yang syarat akan makna, baik berupa ukiran maupun coret dalam sebuah lukisan. Motif tersebut kemudian menjadi ciri khas sendiri bagi daerah-daerah tersebut. Nah, untuk suku Biak sendiri ini, apakah motif ukiran atau apapun yang khas bagi Biak? Motif apa? Jadi ini ada motifnya.
banyak motif, cuma satu motif yang sementara sudah ada di depan sini. Ini melambangkan tentang patung Karwar. Ini peninggalan dulu, orang tua dulu yang pernah meninggal, ya mati secara tradisional dibawa ke goa. Jadi ada keterangan, ada batang, ini ada batangnya, terus ranting daun, kelopak rempang. Jadi itu keterangan yang diberikan. Terus sedangkan untuk mengembangkan sesuatu disesuaikan dengan bentuk tersebut, yaitu ini patung Karwar yang disebut sebagai patung orang kuno. Misalnya orang zaman dulu yang tidak langsung dikubur tapi langsung bawa ke goa untuk langsung ditaruh di goa. Tolong dinaikkan sedikit ya, diperlihatkannya. Untuk posisi duduk, dia dalam keadaan duduk. Mungkin ini teman-teman semua penonton podcast bisa melihat bagaimana ukiran kasih dengan motif-motifnya, jadi budaya langsung dibuat oleh Pak Moses. Ini spesial sekali dalam podcast kali ini. Ya, jadi motif ini dia melambangkan tentang namanya, ini kita tidak tulis namanya di sini. Ini adalah patung Karwar, hanya patung orang tua dulu yang dulunya tidak langsung dikubur, tetapi hanya ditaruh di dalam gua sebagai satu bukti yang harus dilihat setiap ini. Terus sedangkan lambang-lambangnya ini sebagai satu kelengkapan untuk menghiasi patung yang sementara yang ini yang disebut dengan patung Karwar. Terus ini Pak, terkait dengan motif-motif atau gambar itu ada apa namanya cerita atau makna khususnya gitu nggak Pak? Hanya untuk motif ini seperti itu, apakah ya juga ada? Jadi pengertian umumnya, di pengertian umum daripada patung ini, ukiran pada umumnya sebagai hiasan dalam hal serangkaian bunga. Jadi serangkaian bunga yang memiliki batang, ranting, daun, kelopak, dan juga rembang. Jadi seperti ini, mulai dari kepalanya sampai di kakinya ini. Jadi keterangan seperti itu. Jadi batang punggungnya, dan juga ranting yang sementara ada hiasannya, terus daunnya, juga kelopak dan kembang. Sedangkan untuk mengembangkan sesuatu akan disesuaikan. Jadi untuk mengembangkan sesuatu disesuaikan dengan bentuk benda. Jadi bentuk benda yang sementara sudah dijadikan, yang sudah kita lihat sama-sama ini sebagai salah satu patung yang disebut patung Karwar, yang sudah patung-patung kuno, patung yang sudah kuno, yang dibawa bukan langsung dikubur, tetapi patung yang diberikan duduk dalam goa. Jadi dia sebagai salah satu istilah seperti dewa begitu, macam yang selalu disembah dari orang-orang kuno, orang-orang dulu. Ini Pak, untuk motif-motif atau ukuran tertentu yang dimiliki oleh dia ini, kan kalau di daerah lain biasanya ada motif tertentu atau ukuran tertentu yang dia punya makna sakral atau itu juga tidak bisa diletakkan di barang tempat atau tidak bisa dibuat di barang tempat. Nah, untuk motif-motif dan ukuran yang ada di dia ini, apakah
ada yang memiliki jenis tersebut, Pak? Jadi kalau minta maaf, ini motif ini sebenarnya banyak motif yang harus dikasih tahu. Cuma karena kesempatan ini tidak terlalu sempit, maka saya ambil motif yang ini saja untuk sebagai simbol untuk bisa diberikan sebagai untuk bisa diberitahukan. Jadi mungkin seperti itu. Kalau dari motif seperti itu ya para pendengar atau pemirsa kita. Nah, selain itu yang kita juga tahu ternyata Biak sendiri memiliki rumah adat namanya Rumsram. Nah, mungkin dari artinya sendiri dari Bapak Mos atau Ibu Vera mungkin bisa menjelaskan arti dari Rumsram itu apa? Rumsram itu ya yang sempat juga saya tanyakan kepada Pak Clemens. Jadi dia merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak muda untuk menjadi dewasa. Jadi itu menjadi satu tempat untuk melatih kedewasaan anak-anak muda di Rumsram itu. Seperti itu. Nah, kemudian itu kita akan lebih banyak temui di pinggir pantai ya, pinggir pantai, karena memang sebenarnya mereka itu kan Biak itu kan pulau. Jadi itu lebih banyak ditemui di pinggir pantai Rumsram itu, rumah adat Biak, karena memang kehidupan masyarakatnya kan di situ. Tetapi di situ rumah itu juga menjadi tempat untuk melatih kemandirian ya. Jadi anak-anak muda itu kan pada akhirnya dia harus mandiri, dia menikah, berkeluarga, sehingga akhirnya mungkin harus punya rumah sendiri, Rumsram sendiri begitu. Timur Biak itu kita masih bisa temui Rumsram ini. Itu memang rumah adatnya orang Biak. Kalau kita lihat misalnya kalau Manokwari itu kan rumah kaki 1000 namanya. Tapi kalau di Biak ini Rumsram. Kata Rumsram itu ada makna itu sendiri atau memang namanya Rumsram? Rumah tempat pertemuan. Kalau ya, rumah tempat pertemuan. Seperti ada rapat-rapat adat, pertemuan adat, itu tempat di situ tempat untuk pertemuan di Rumsram. Itu Rumsram sendiri tadi kan tadi disebutkan bahwa Rumsram itu rumah pertemuan ya, Mas ya. Nah, yang maksud pertemuan itu sebenarnya pertemuan adatkah atau pertemuan berkeluarga atau pertemuan apa? Atau bebas ada? Di situ sering kalau Rumsram itu untuk pertemuan adat, seperti ada masalah-masalah untuk yang ada masyarakat begitu, masalah-masalah tetap diurus di Rumsram. Seperti rumah adat yang sekarang bisa dikatakan macam balai-balai desa sekarang. Itu dulunya Rumsram, rumah adat untuk penyelesaian masalah, tempat penyelesaian masalah. Dengar-dengar ini dia kan punya bahasa yang khas ya, dia Pak Modest ya. Nah, mungkin bisa diceritakan mengenai bahasa tersebut. Nah, bahasa kan bisa dikatakan merupakan sumber daya suatu kebudayaan, dan cara itu adalah aktif budaya. Nah, mungkin bisa diceritakan itu. Ya, jadi kalau untuk bahasa Biak cuma satu bahasa Biak, dialeknya itu yang beda. Beda-beda, macam Biak Utara beda dengan Biak Barat. Biak Barat beda juga dengan Biak Timur. Jadi dialeknya saja yang beda. Kekhasan tertentu Pak yang berbeda dengan bahasa lain di Papua. Bahasa orang Biak itu beda dengan orang Serui. Kalau di Biak itu cuma satu bahasa. Tapi kalau orang Serui ada berbagai macam bahasa. Satu kampung saja bisa menggunakan satu bahasa beda dengan kampung sebelah. Nah, itu beda. Kalau orang Biak bedanya cuma versi atau dialeknya itu saja. Intonasinya. Jadi kalau utara misalnya kayak dia ini utara itu agak lambat, tapi kalau di timur itu cepat gitu penyebutannya. Ini contohnya supaya pendengar podcast ini nanti pada bisa membayangkan tuh kayaknya ya. Bahasa utara sebutnya. Ya, jadi contoh untuk Biak Utara pasti selamat sore. Mandira itu lurus saja, macam bahasanya lurus, Mandira. Sedangkan kalau untuk Biak Barat Mandira, macam dialeknya macam sedikit ini. Macam ini. Terus
terus macam biak utara lagi, biak timur lagi. Mondira, macam tahan, sedikitnya ada tahan. Itu dialeknya sedikit beda-beda. Tapi bahasanya tetap satu. Jadi kalau tadi kurang yang soal bahasa tadi, khasannya yang oleh bahasa Biak itu dia oleh berbeda juga Biak itu sama, hanya berbeda di dialek intonasinya tadi ya Bu ya. Iya, jadi begitu seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau contoh macam Serui, itu satu kampung bahasanya beda dengan satu kampung yang lain tetangga. Jadi kalau untuk Biak itu biarpun contoh seperti satu keluarga dari Kabupaten Biak ke Serui atau ke Jayapura, tetap bahasanya sama. Tetap bahasa sama. Bahasa Biak itu tetap sama, cuma yang bedanya dialek. Terima kasih banyak untuk Bu Vera dan Pak Moses atas semua informasi di obrolan sore ini. Sama-sama. Sama-sama. Sebelum kita tutup episode Bincang Biak episode kali ini, mungkin dari Bu Vera dan Pak Moses, apa yang ingin disampaikan pada para pemirsa Bincang Biak agar semakin tertarik untuk mengunjungi Biak ini? Mungkin dari Pak Moses dulu ya. Ya, kalau kesan ya tidak terlalu panjang lebar. Kesan saya kalau bisa lebih jelasnya lagi, Bapak berdua bisa kunjungi kami. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Dan juga mudah-mudahan ke depan Tuhan memberikan kesehatan, terutama napas hidup kita sama-sama untuk jalan kita dan semoga semua itu berjalan dengan baik. Ya, kalau saya untuk semua yang sudah melihat siaran ini, silahkan datang ke Biak, karena Biak itu tempat yang sangat unik, sangat menarik. Mau lihat orang Biak, ya datang ke Kota Biak. Mau lihat adat, tarian, nyanyian, ya datang ke Kota Biak. Orang Biak ini kan dia itu perantau kemana-mana. Jadi sebenarnya dia itu ada di mana-mana. Makanya ada istilahnya orang Biak itu seperti orang Cina. Mau ada di kota mana pasti ada orang Biak seperti itu. Dan kemudian dari sisi kekhasan alamnya, makanan khasnya juga, misalnya kayak keladi itu, keladi yang terbaik ya ada di Biak seperti itu. Jadi silakan datang, kunjungi dan rasakan sendiri di Kota Biak. Baik, banyak kembali untuk Bu Vera dan Pak Moses sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan podcast kami pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti di masa kami di Biak Elok dan Mas Biak. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kami pada episode kali ini. Semasa, Nabi ya.